The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Setiap orang pasti pernah mendengar tentang perubahan iklim. Akan tetapi, apakah mereka tahu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Apa dampaknya terhadap kita? Dan apa peran yang harus kita lakukan di dalamnya? Saya, Linda Dwi Mariono, mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Melalui video ini, kita akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. World Economic Forum pada The Global Report 2019 mengatakan perubahan iklim menempati posisi paling atas sebagai penyebab musibah global, seperti bencana alam, krisis pangan, krisis air, cuaca ekstrim, dan menurunnya keanekaragaman hayati. International Panel on Climate Change, sebuah badan internasional terkemuka mengenai perubahan iklim, menyatakan penyebab terbesar perubahan iklim adalah peningkatan suhu pada permukaan bumi. Dalam menyikapi persoalan perubahan iklim, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan KTT Konvensi Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007. Pada pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan yang dinamakan dengan Bali Roadmap. Dalam Bali Roadmap, negara berkembang seperti halnya Indonesia didorong untuk melakukan aksi nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tidak hanya dengan Bali Roadmap, Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris dengan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030. Sama halnya dengan Bali Roadmap, pada Persetujuan Paris mencakup beberapa komponen antara lain aksi mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas serta transparansi. Mitigasi perubahan iklim pada dasarnya adalah tindakan aktif untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim dan mengurangi dampak dengan cara menstabilkan konsentrasi volume gas rumah kaca. Tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam aksi mitigasi perubahan iklim antara lain hemat listrik, air, kertas, bahan bakar, serta melakukan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Selain aksi mitigasi, untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, perlu dilakukan aksi adaptasi. Menurut Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, tindakan adaptasi yang dapat dilakukan antara lain melakukan perlindungan sumber daya air, pengembangan jenis tanaman yang toleran terhadap kekeringan, memperbaiki kondisi perumahan dan tempat tinggal. Berdasarkan pemaparan tersebut, perubahan iklim merupakan permasalahan yang nyata. Dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global, perlu dilakukan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat. Tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat dan implementasi penurunan emisi secara besar dengan skala yang besar, kemudian membatasi peningkatan suhu dengan tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan akan sangat sulit terjadi, bahkan mungkin mustahil. Meskipun beberapa negara telah berhasil mencapai target iklim nasional mereka dan menurunkan emisi dalam jumlah besar setelah tahun 2030, akan tetapi kemungkinan besar peningkatan suhu itu akan tetap terjadi. Oleh karena itu, pihak non-pemerintah harus segera meningkatkan aksi mereka dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Mari kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, untuk bergerak dan berkontribusi demi kehidupan bumi yang lebih baik. Tanamkan kebiasaan baik menjaga lingkungan sejak dini, kemudian wariskan kehidupan dan gaya hidup yang baik untuk generasi yang selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.